Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Helmi Wijayanti, calon guru penggerak Angkatan 5 dari SMP Negeri 1 Punggur. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang pembelajaran yang berpihak kepada siswa. Marilah kita lihat perumpamaan seorang pendidik menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan adalah bahwa pendidikan diumpamakan sebagai persemaian benih-benih. Peran pendidik diibaratkan sebagai seorang petani dan anak didik bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Lalu bagaimana merawat bulir-bulir jagung tersebut? Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit yang kurang baik, tetap dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari seorang petani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung yang disemai adalah bibit jagung yang berkualitas, karena kurang mendapat perawatan, maka hasilnya pun tidak bisa optimal. Lalu, apa arti pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara? Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab. Lalu, bagaimana cara menuntun murid-murid kita? Sebelum mendidik, seorang pendidik harus tahu terlebih dahulu apa tujuan pendidikan. Ya, tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam hal ini, menuntun bukan pada kodrat dasarnya, tapi menuntun untuk memperbaiki dan mempertebal tingkah lakunya untuk dapat menjadi diri sendiri dan siap berada di tengah masyarakat. Dalam menuntun murid kita, tentunya seorang pendidik harus memperhatikan kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Ki Hajar Dewantara mengingatkan pada para pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Bila melihat dari kodrat aman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal, sosial, budaya murid di Indonesia tentu sangat beragam. Karena Indonesia adalah negara kepulauan yang setiap pulaunya mempunyai karakteristik tersendiri. Setelah kita mengetahui kodrat anak, kita sebagai seorang pendidik harus memberikan tuntunan yang berpihak pada murid. Seperti apa pembelajaran yang berpihak pada murid? Dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang saya pelajari, seorang pendidik dapat menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid dengan memahami: 1. Setiap anak itu unik, memiliki karakteristik yang berbeda satu dengan yang lain. Yang kedua, pendidik diibaratkan seorang petani.
menuntun murid sesuai kodratnya dengan sabar dan ikhlas. Yang ketiga, seorang pendidik bertindak orang yang menebalkan laku siswa hingga murid dapat tumbuh kembang dengan sempurna. Untuk menggapai tujuan pendidikan, Ki Hajar Dewantara menerapkan 3 azas trikon yang sampai hari ini dapat kita terapkan. Yang pertama adalah continue, artinya berkelanjutan, terus-menerus. Pendidikan bersifat dinamis, terus berkembang. Apa yang kita lakukan hari ini adalah sejarah dan menjadi refleksi diri untuk menjadi lebih baik. Yang kedua adalah konvergensi, artinya jadikan semua orang adalah guru dan jadikan semua rumah adalah sekolah. Cari sumber belajar sebanyak-banyaknya. Dan yang ketiga adalah konsentris, artinya tetap menjaga jati diri kita. Meskipun banyak budaya luar yang masuk ke dalam budaya kita harus mampu mempertahankan nilai-nilai luhur sosial kultural dalam diri kita. Dan sebagai pendidik, kita harus mampu untuk menerapkan 3 prinsip pendidikan, yaitu ingarso sung tulodo. Sebagai pendidik, di depan harus memberi contoh yang baik kepada anak didik kita. Yang kedua adalah ing madyo mangun karso. Di tengah-tengah, seorang pendidik harus membangun semangat anak didiknya. Dan yang ketiga adalah tutpuri handayani, mampu memberi motivasi pada murid-murid kita hingga murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka. Lalu, apa itu manusia yang merdeka? Manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak tergantung pada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan sendiri. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain dan menjadi mandiri. Kekuatan diri yang dimiliki menuntun murid menjadi cakap mengatur hidupnya dengan tanpa terperintahkan oleh orang lain. Dengan tuntunan seorang pendidik yang sabar dan ikhlas, mengerti akan kodrat alam dan kodrat zaman anak didiknya, maka pada akhirnya murid-murid kita akan mempunyai karakter profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Sekian dan terima kasih. Guru Penggerak Angkatan 5, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.